Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Florentina Emilia Buka dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan video animasi peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya. Tujuannya yaitu agar kita bisa membedakan seperti apa itu pemantulan dan seperti apa itu pembiasan cahaya. Tetapi sebelum kita memasuki video animasinya, kita perlu membahas satu persatu tentang pengertian pemantulan dan pembiasan cahaya serta hukum-hukum dan syarat-syarat yang berlaku pada pemantulan dan pembiasan cahaya. Kita mulai dari bagian A, yaitu pemantulan cahaya. Pertama, apa itu pemantulan cahaya? Pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya ini secara mudah dapat kita amati pada permukaan benda yang mengkilap seperti cermin atau logam, ya teman-teman. Yang kedua yaitu macam-macam pemantulan cahaya. Ada dua macam pemantulan cahaya, yaitu pemantulan baur atau difus dan pemantulan teratur. Pemantulan baur atau difus adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang tidak rata, di mana berkas sinar cahaya pantulnya mempunyai arah yang tidak teratur atau baur. Contoh pemantulannya itu seperti pada tembok, kayu, batu, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata, di mana berkas sinar cahaya pantulnya mempunyai arah yang teratur atau sama. Pemantulan teratur bersifat menyilaukan, namun mampu menghasilkan bayangan yang jelas. Pemantulan ini bisa terjadi pada cermin. Yang ketiga yaitu hukum Snellius pada pemantulan cahaya. Adapun rumus hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Willebrord Snellius, yaitu yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Secara matematis, persamaan sudut datang dan sudut pantul dituliskan dalam bentuk rumus θ I sama dengan θ R. Lalu yang ketiga, sinar datang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Lalu kita masuk ke bagian B, yaitu pembiasan cahaya. Yang pertama, apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya yang berbeda pada setiap medium. Kedua, yaitu syarat-syarat terjadinya pembiasan cahaya. Ada 3 syarat terjadinya proses pembiasan cahaya, yaitu pertama, cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik. Misalnya udara dengan air, udara dengan kaca, air dengan kaca, dan sebagainya. Yang kedua, cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium, karena jika tegak lurus, maka tidak akan mengalami proses pembiasan. Yang ketiga, cahaya yang datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, harus menghasilkan sudut bias lebih kecil dari 90 derajat. Hal ini karena jika bias sama dengan 90 derajat, maka cahaya tidak akan memasuki medium kedua. Sedangkan jika sudut bias lebih dari 90 derajat, maka akan terjadi peristiwa pemantulan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah hukum Snellius pada pembiasan cahaya. Ada 2 hukum yang dikemukakan oleh Willebrord Snellius mengenai pembiasan cahaya. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Dan yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Kemudian kita akan masuk ke animasi tentang pemantulan dan pembiasan cahaya.
Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah membukakan alamat website di mana dalam alamat itu merupakan video animasi tentang peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya. Jadi di sini di sebelah bawah kiri terdapat busur ya, ini ya teman-teman. Nah, diletakkan di antara dua medium. Kemudian kita melihat di bagian kanannya ini terdapat dua buah material. Material yang pertama atau material di atas ini disuruh diganti dengan material udara. Ya, sudah ya teman-teman, dan material di bawah ini adalah material air atau disuruh diganti dengan material air. Sudah teman-teman. Ini. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Kita akan coba dari sudut 30 ya teman-teman. Ini. Kita melihat manakah yang disebut garis pemantulan cahaya dan manakah yang disebut dengan garis pembiasan cahaya. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi tentang pengertian dan hukum-hukum atau syarat-syarat terjadinya pemantulan dan pembiasan cahaya, kita sudah tahu ya bahwa ini merupakan garis pemantulan cahaya. Karena sebagaimana dalam hukum pemantulan cahaya, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datang. Kemudian, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jadi benar ini sudut datang. Sekarang, manakah yang disebut garis pembiasan cahaya? Ya pastinya ini teman-teman. Karena sudah pasti ya, sudah nyata kita melihat bahwa sesuai dengan pengertian dari pembiasan cahaya itu adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati medium berbeda. Ya ini ya, pembelokan perambatan cahaya melewati dua medium yang berbeda. Dia merambat, dia tidak lurus dari atas. Artinya saja, sudutnya saja berbeda. Jika dia lurus, maka sudut datang dan sudut biasnya sama, tapi ini berbeda. Nah, sekarang kita uji sudut yang 60 derajat. Oh, jadi sama ya teman-teman, ini merupakan garis pantul dan ini merupakan garis bias atau cahaya bias. Karena ini garis pantulnya atau cahaya pantulnya itu besar sudut datang dan sudut pantul itu kan sama, sedangkan ini ada pergeseran atau pembelokan. Ini merupakan garis pantul teratur. Garis pemantulan teratur ini diakibatkan karena suatu cahaya yang dipantulkan pada bidang yang licin atau bidang yang datar seperti begini ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah lebih paham tentang perbedaan dari pemantulan dan pembiasan cahaya ya teman-teman.